dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, Jumat yang berkah dan barokah ini, 9 Juli 2021, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat untuk bersilaturahim, berkumpul, bertemu dalam rapat virtual pra-MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN Semper Barat 15 pagi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala SDN Semper Barat 15 pagi. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Semper Barat 15 pagi. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak dan Ibu wali murid siswa kelas 1 SDN Semper Barat 15 pagi. Dan terkhusus untuk siswa-siswi kelas 1 yang sudah bergabung di SDN Semper Barat 15 pagi. Terima kasih dan selamat. Kalian sudah menjadi siswa SDN Semper Barat 15 pagi tahun ajaran 2021-2022. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala SDN Semper Barat 15 pagi. Kepada Bapak Sahlan MPD dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu Guru, serta karyawan SDN Semper Barat 15 yang saya hormati, Bapak, Ibu, calon wali murid siswa kelas 1 tahun ajaran 2021-2022 yang saya hormati, anak-anak barangkali ada yang mengikuti yang Bapak sayangi, Bapak banggakan. Mengawali pembicaraan Bapak pada pagi hari ini, mengaturkan selamat datang untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar SDN Semper Barat 15. Pertama dan utama, mari kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, berkah karunia-Nya kita di kondisi pandemi ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga bisa bersilaturahmi, bisa menikmati udara di dunia, mudah-mudahan dengan berkah sehat walafiat. Berikutnya, Bapak dan Ibu semuanya, hari ini saya minta untuk melakukan kegiatan pra-MPLS dengan maksud supaya tidak banyak yang tanya-tanya, baik dari guru ataupun wali murid, tentang apa-apa mengawali tahun ajaran baru. Bapak dan Ibu semuanya, perlu diketahui pelaksanaan kegiatan MPLS ini ada petunjuk dari Dinas melalui surat edaran nomor 40 tahun 2021, yaitu tentang masa pengenalan lingkungan sekolah
bagi peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pertemuan kali ini Bapak dan Ibu, saya sifatnya hanya berupa pengumuman apa-apa yang akan dilaksanakan di kegiatan nanti di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Mungkin di dalamnya pemberitahuan jadwal kegiatan, pembagian tugas guru dalam sosialisasi tentang sekolah, ya, termasuk kegiatan-kegiatan awal baik untuk kelas 1 maupun kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Apa saja yang harus kita lakukan di tahun ajaran ini karena berbeda dengan kebiasaan normal. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan surat edaran nomor 40 tahun 2021 tentang kegiatan MPLS di sekolah, ini berpedoman kepada keputusan Menteri, Peraturan Menteri Pendidikan, termasuk keputusan Gubernur nomor 875 tahun 2021. Pelaksanaan MPLS ini Bapak dan Ibu perlu diketahui pada intinya hanya agar supaya peserta didik mengenali seluruh potensi yang ada di sekolah, termasuk guru mengenali potensi dari peserta didik, membantu peserta didik untuk mengenali lingkungan sekolah sehingga mampu beradaptasi. Nah, dikolaborasikan dengan sekarang musim pandemi, bagaimana kita mengenalinya ya, tentang sekolahnya, tentang gurunya, tentang pembelajarannya, tentang anak-anaknya, tentang kurikulumnya. Mungkin secara global saja nanti ya. Ya, di situ juga nanti kepada petugas diminta agar anak-anak memahami tentang tata tertib yang ada di sekolah, memahami profil sekolah, memahami hak dan kewajiban sebagai peserta didik yang ada di sekolah kita. Karena setiap sekolah memiliki karakter, memiliki aturan yang berbeda. Baik itu syarat kenaikan kelas, syarat kelulusan, syarat sanksi, dan lainnya. Nanti kita akan dibahas di masa MPLS ya. Yang berikutnya, mampu menciptakan atau menumbuhkan pola hidup bersih di sekolah ataupun di rumah. Sekarang kolaborasi ya. Lebih-lebih SDN Semper Barat 15 merupakan sekolah sehat ya, perwakilan dari Jakarta Utara. Baik Bapak dan Ibu, saya awali yang sifatnya manajemen sekolah dulu ya, untuk persiapan kelas 1. Pertama berkaitan dengan seragam sekolah. Selama nanti MPLS, Bapak dan Ibu, tidak mesti anak-anak mengenakan seragam langsung. Jika tidak memiliki seragam, tidak apa-apa gunakan seragam TK, boleh, atau seragam yang dipunya di rumah juga tidak apa-apa, sambil berjalan ya. Jadi seragamnya Bapak dan Ibu, kemarin ada yang bertanya-tanya, silahkan mengenakan seragam TK, atau yang tidak dari TK bisa mengenakan baju yang penting sopan. Untuk tata tertib nanti, bagaimana aturan pakai seragamnya? Hari Senin apa, Selasa apa? Nanti di pas MPLS di antara hari Senin, Selasa, Rabu. Nanti akan disampaikan hari Senin pakai apa, Selasa apa oleh guru kelasnya di masa MPLS. Hari ini hanya berupa pengumuman saja. Yang keduanya, Bapak dan Ibu, untuk buku. Untuk buku, Bapak dan Ibu, kemarin banyak yang bertanya-tanya, buku pelajaran, karena suasana pandemi seperti ini, tidak boleh ada kerumunan dulu, nanti kita atur pengumuman nanti akan disampaikan masa MPLS ya, melalui guru kelasnya, dicari waktu yang senggang. Ini berlaku
untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak ada sementara ini gerombolan ke sekolah untuk mengambil buku. Tugas guru Bapak dan Ibu dari mulai sekarang menyiapkan perangkat buku yang ada di sekolah, dikemas, didata. Mohon maaf tadi untuk kekurangan buku Bapak dan Ibu sudah kami akomodir, sudah kami pesankan ke penerbit. Namun karena waktu pengajuan kurang jauh-jauh hari sehingga ada yang belum datang. Oleh karena itu bersabar Bapak dan Ibu, sebagian masih menggunakan buku yang lama, tidak menjadi masalah. Yang penting bacaannya sama, ada tulisannya. Tidak apa-apa. Jadi kita bertahap ya, yang dapat baru alhamdulillah, yang mendapat lama tidak apa-apa. Semuanya kekurangan diakomodir, nanti komunikasikan dengan guru kelasnya. Insya Allah sekolah nanti akan mengupayakan. Jika tidak ada di penerbit, mungkin di fotokopi atau bagaimana ya. Diamankan dulu. Pembagiannya Bapak dan Ibu guru, nanti di masa MPLS diatur. Satu kelas misalnya 2 hari. Dengan satu harinya itu satu kelas hanya 5 orang yang ngambil. Tidak boleh berkerumun. Seandainya nanti boleh. Untuk wilayah Bekasi, Bapak dan Ibu, terus terang aja daerah saya itu di lockdown ya, tidak bisa kemana-mana, tidak ada aktivitas orang selain dari dalam rumah. Ya. Kalau di Semper masih bisa lihat kebijakan dari pemerintahan setempat ya, kita tunggu. Terus berikutnya Bapak dan Ibu, untuk pengenalan guru yang lain, saya tidak sebutkan sekarang, mungkin nanti di hari Senin, ya kita akan kenalan guru-guru. Agendanya dijadwalkan Pak Sukim, Pak Bu Wafri, ya, atau guru kelas 1. Jadi untuk hari Senin, Bapak dan Ibu, langsung saya beritahukan saja ya, agenda kita adalah pengenalan warga sekolah. Pengenalan guru, pengenalan profil sekolah. 2 ya. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu guru kelas 1 atau Bapak Ibu guru kelas 2 sampai kelas 6 juga mengenali siswanya melalui Zoom link masing-masing setelah MPLS. Jadi untuk kelas 1 mungkin saya nanti bisa bergabung. Untuk kelas 2 sampai kelas 6, hari pertama menggunakan link masing-masing untuk mengenali siswanya. Tapi di jam awal, Bapak dan Ibu, kita masuk dulu di kegiatan MPLS bersama kelas 1 untuk mengenalkan guru-guru kita yang ada di Semper Barat 15, terutama kepada wali murid baru. Tetap kenalan dulu, diharapkan semuanya bisa hadir. Semuanya bisa hadir. Jadi Pak Asep atau Bu Hasri atau Pak Sukim atau Pak Budi, silakan setiap harinya dibuat link lagi seperti ini, khusus untuk kelas 1-nya. Di Senin, Selasa, Rabu. Ya, MPLS kembali. Waktunya kalau menurut jadwal itu berlangsung dari jam 7.30 sampai jam 10-an. Tapi kita atur nanti Bapak dan Ibu sesuai dengan kondisi sekolah saja. Jangan terlalu merepotkan. Untuk hari ini yang penting Bapak Ibu wali murid bisa tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Anak-anak boleh tidak ikut hari ini ya. Karena anak kelas 1 ada kemungkinan yang berperan orang tuanya dulu untuk masa MPLS. Hari Senin, Selasa, Rabu semuanya anak-anak ikut. Ya, anak-anak ikut. Silakan diatur. Karena kapasitas kita anak SD ya, sedangkan peraturan berlaku SD, SMP, SMA, dalam kurun waktu yang cukup lama Zoom mungkin jenuh. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru disesuaikan saja dengan kebutuhan.
Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya saya jadwalkan ya. Nanti untuk hari Senin Bapak dan Ibu tentang profil sekolah, perkenalan Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah serta warga sekolah lainnya ya, serta perkenalan beserta anak didik. Untuk hari kedua mengenali tentang kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk di dalamnya prestasi sekolah. Nanti akan dipandu dengan, saya minta kesediaannya di sini Ibu Hasriana sama Bapak Sukim ya, Ibu Eva. Yang berikutnya Bapak dan Ibu untuk tata tertib di hari ketiga ya, tata tertib dan pembiasaan sekolah, nanti bersama Bu Guru kelasnya, dibantu oleh Guru Bidang Studi, Pak Wawan dan Pak Nuridin. Karena guru lain sudah masuk di kelasnya masing-masing. Pak Nuridin, Pak Wawan, sama Ibu Bani ya, nanti dibantu di hari Rabu. Tuh. Siapa? Ya, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk Bapak Ibu wali murid khususnya. Hari ini kita belum perkenalan satu persatu ya. Mungkin dari wajah bisa ditampilkan nanti di hari Senin, disetting sama Pak Sukim, Pak Budi dan Pak Asep bagaimana teknisnya untuk memperkenalkan diri ya. Kalau hari ini saya hanya bersifat pengumuman saja dan info-info lainnya. Karena kemarin banyak yang bertanya-tanya, Pak bagaimana seragamnya, Pak bagaimana bukunya, Pak bagaimana kegiatannya dan lainnya. Untuk kegiatan Bapak dan Ibu, Semper Barat 15 masih bersifat daring sampai batas waktu ketentuan dari pemerintah. Termasuk yang piloting project juga sekarang diundurkan, artinya kembali ke daring, belajar secara online. Kami atas nama Kepala Sekolah dan keluarga besar Semper Barat 15 sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami, kepada guru-guru kami. Inilah adanya kami. Mudah-mudahan putra-putri Bapak berkenan, yang utama pada tahun-tahun ini pembelajaran kami tidak bisa maksimal karena bersifat daring. Karena itu saya atas nama Kepala Sekolah meminta agar Bapak Ibu wali murid lebih berperan di rumah untuk sabar mendampingi kemampuan anak-anak dalam pembelajaran. Karena kelas 1 sebenarnya gregetan kami juga tidak mampu mengontrol pencapaian kompetensi atau kemampuan anak target kelas 1. Ya, nanti akan dipandu dengan Bapak dan Ibu gurunya, disampaikan minggu ini belajar apa, targetnya apa nanti oleh guru kelas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mampu berkomunikasi baik dengan Ibu guru di kelasnya masing-masing sehingga berbagai macam persoalan tentang kemajuan siswa bisa teratasi. Ada keluhan, ada masalah, jangan sungkan-sungkan. Komunikasi langsung daring, telepon dengan ibu gurunya. Karena zamannya seperti ini sekarang. Biasa ngasih uang saku ya, nyangonin ke anak-anak, sekarang kita habis untuk dimakan kuota atau pulsa ya. Nggak apa-apa, emang modelnya begini yang harus kita lalui. Mudah-mudahan dalam kurun waktu yang lama, pandemi segera berakhir, kita bisa tatap muka, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa terkontrol, bisa maksimal. Terus terang Bapak Ibu calon wali murid kelas 1, kegiatan pembelajaran secara daring ini dianggapnya kurang maksimal.
Tapi yang maksimal juga ada. Akan bergantung pengawasan kepada orang tua. Monitor dari guru ya. Tetap guru harus monitor pencapaian target kompetensinya. Yang lainnya AMDK dan segala macamnya Bapak dan Ibu, nanti kita rapat ulang dengan Bapak Ibu guru. Hari ini kita akan menjaring beberapa pertanyaan-pertanyaan, usulan-usulan dari Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu wali murid. Karena kemarin satu persatu, mohon maaf, kami tidak bisa melayani. Hari inilah biar legowo, lega ya. Hal-hal apa yang diragukan, hal-hal apa yang ditanyakan silahkan bisa dijawab bersama panitia ya, atau dengan teman-teman yang lain. Sekedar pengantar Bapak Ibu, itu saja dulu. Kita lanjutkan sekarang dengan sesi tanya jawab langsung ya, tanya jawab langsung dengan Bapak Ibu yang hal-hal yang kemarin yang belum saya kupas atau saya jawab ya, yang berkaitan dengan murid baru. Untuk pembagian kelas, oh iya, ada juga yang pembagian kelas. Hari ini pembagian kelas akan di-share nanti sama Pak Sukim ya, atau Pak Asep, di-share, dilihat bersama-sama. Tidak dipilih-pilih, tidak dipilah-pilah. Mau di kelas A, di kelas B sama saja. Anak saya di kelas F nggak apa-apa sama. Di Bekasi nggak jadi masalah ya. Jangan saya minta di A, saya minta di B, sama saja. Itu hanya penomoran saja. A belum tentu bagus, B belum tentu jelek, ya sama saja. Ya. Jadi nanti yang kemarin minta, saya kelas mana Pak? Satu kelas jumlahnya 32. Satu kelas jumlahnya 32. Alhamdulillah pendaftarnya 64. Insya Allah hadir semua. Kalau tidak salah hadir semua ya. Ada semuanya 64. Jadi satu kelas 32. Barangkali hanya untuk kelas 1 yang bisa diketahui wali kelasnya, karena kebetulan ini kelas 1. Yang lainnya nanti aja diperkenalkan di hari Senin. Kelas 1A bersama Ibu Eva Dameria ya. Kelas 1B bersama Ibu Feni, kalau tidak salah berdasarkan hasil rapat seperti itu. Ya, nanti Bapak dan Ibu, grup kelasnya, pembagian grup kelasnya nanti dilaksanakan pada saat MPLS, silahkan ya. Buat grup kelasnya masing-masing. Bu Eva di kelas A, siapa adminnya. Bu Feni di kelas B, siapa adminnya. Guru kelas dengan sendirinya menjadi admin. Menjadi admin ya. Silakan di manage baik-baik, ya diatur, dikomunikasikan. Jangan sungkan-sungkan. Sekarang sudah terdaftar, sudah nyata, merupakan bagian dari keluarga besar kita. Ya. Jangan malu-malu, ada hal-hal apa yang kurang jelas, dikomunikasikan baik-baik ya. Dikomunikasikan baik-baik. Kalau ternyata lewat daring atau online masih juga belum terselesaikan, Bapak dan Ibu dengan progresnya yang maksimal bisa datang ke sekolah, ketemu tata usaha. Insya Allah Pak Asep, Pak Budi standby di sekolah melayani Bapak dan Ibu dan kita semuanya. Baik, itu saja sementara. Mungkin nanti sambil jalan saja, kita rileks saja ya. Kita rileks, tanya jawab, ngobrol-ngobrol santai sambil berkenalan ya. Berkenalan wajah. Walaupun nanti intinya sesi MPLS-nya di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Itu ya. Barangkali ya. Silakan dilanjut Bu Hasriana, ya diatur kembali untuk tanya jawab. Ya. Sebelum saya tutup, sementara itu prakata dari saya atas nama kepala sekolah. Selamat datang, selamat bergabung, selamat berkenalan dengan Semper Barat 15 pagi. Kita punya branding sekolah ya. Libel sedap 15, sehat, disiplin, berakhlak mulia, dan berprestasi. Itu target kita. Dan mudah-mudahan bisa terwujud melalui visi misi sekolahnya. Nanti akan dijabarkan di hari Senin melalui ke profil sekolah. Untuk kegiatannya Bapak dan Ibu nanti tidak hanya komen atau berupa sambutan,
diharapkan nanti mungkin menonton video sekolah, video kegiatan sekolah, menonton pembiasaan yang ada di sekolah, atau melihat gambar-gambar atau foto-foto lingkungan sekolah untuk mengenali sarana sekolahnya. Ya, mudah-mudahan seiringnya berjalan waktu sambil datang ke sekolah bisa melihat-lihat kalau kondisi sudah normal. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penjelasan tentang kegiatan hari ini, yaitu pra-MPLS. Kita akan masuk pada MPLS pada hari Senin, Selasa,